belakang ibu, maaf ya bu. Sekarang kita mulai boleh. jadi murid lagi ya. Berubah dulu kita jadi murid. Jadi murid. Oke, nah, jadi semua sekarang udah jadi murid. Berarti panggilnya adik-adik boleh ya? Nah, sebelum kita masuk ke modul 10, kakak mau tanya dulu, tantangan yang minggu lalu udah diselesaikan apa belum? Apa itu? Masih ingat nggak tantangannya apa? Lupa bu. Ingat. Apa ayo? Ingat. Apa ayo? Kan kita buat gambar tuh, buat gambar apa? Salah. Yo, buat apa? Apa ayo? Apa ayo? Yang minggu lalu, minggu lalu. Iya, tugasnya kan yang minggu lalu bikin kami akan dan tidak akan ada ya. Boleh, boleh. Oke, jadi semuanya udah diposting ya di sosial medianya masing-masing tentang poster kami akan dan tidak akan. Oke, nah di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang menuju aksi yang lebih besar di sekolah. Jadi di pertemuan 10 ini kita udah melakukan aksinya. Nah, sebelum kita melakukan aksi, kakak mau review dulu dari pertemuan 1 sampai 9. Kalian udah masih ingat gak pertemuannya apa aja? Coba dari pertemuan 1 kita belajar apa? Terus? Ya, benar. Melempar benang itu untuk apa? Ya, membentuk jejaring sosial antara teman. Terus? Itu udah yang kedua. Modul kedua itu udah masuk ke modul kedua. Nah, di modul kedua kita udah masuk ke menanamkan rasa aman dan percaya dengan teman. Itu kita berkenalan dengan teman, menanyakan rumahnya di mana, hobinya apa, terus iya, belum. Itu pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan kedua kan kita ada belajar tentang pengenalan apa itu perundungan. Sudah dijelaskan sedikit tentang apa itu perundungan. Di modul ketiga, ada yang masih ingat kelompok 3? Ya, terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Kan aktivitasnya ada 3 tuh. Ya benar. Yang ketiga itu apa? Oh iya. Ya benar. Oke, itu yang modul ketiga. Modul keempat itu modul keempat kita belajar tentang karakter kepemimpinan. Bagaimana seharusnya pemimpin itu bersikap, bagaimana seharusnya pemimpin itu memiliki sikap yang bagaimana. Masih ingat gak pemimpin itu harus memiliki sikap yang seperti apa? Bahwa benar, percaya diri, melindungi, bertanggung jawab, loyal, fokus, benar, berinisiatif. Nah, selain itu di modul 4 kita diajarkan untuk bersikap atau mengucapkan kalimat secara asertif, menggunakan kalimat-kalimat yang baik kepada teman dan kepada
berkata yang baik kepada bawahan kita atau kepada teman-teman kita yang lain. Itu di modul 4. Di modul 5 kita belajar apa? Masih ingat gak? Ayo kelompok 4. Menstruasi. Menstruasi. Tentang apa? Tentang menstruasi. Oh ya. Terus selain itu, Kemudian ya, tentang yang pertama tentang menstruasi, kemudian tentang hal-hal positif yang dilakukan selama seminggu, kemudian tentang kasih sayang. Terus yang terakhir adalah tentang apa satu lagi? Iya, cinta dan kasih sayang. Yang terakhir yang kita diskusi di sini. Ekspresikan yang tadi ditampilkan ceritakan. Iya, ekspresi, merasakan ekspresi kalau kita itu dibully. ya benar sekali. Tepuk tangan dulu buat teman kita Betty. Oke, terima kasih. Di modul ke-6 kita bahas tentang apa? Kelompok 5. Modul 6 kita bahas apa? Ayo Samuel, biasanya Samuel paling semangat nih. Modul 6. Kelompok 6 ayo siapa ayo? Modul 6. Menanggapi konflik. Lalu setelah itu kan aktivitasnya ada 2 tadi. Iya, Ada aktivitasnya 2. aktivitasnya juga, salah satunya memberikan pandangan terhadap orang yang menghadapi konflik. Oke, terima kasih. Di modul ke-7 kita ada belajar soal apa? Kelompok 1 positif. Terus di modul ke-7 kita membahas tentang perilaku positif. Contohnya tersenyum terhadap sesama. Setelah itu memberikan bantuan kepada teman ketika ingin meminjamkan alat tulisnya dan banyak lainnya. Nah, di modul ke-7 kita belajar bagaimana melakukan hal-hal yang positif untuk berpengaruh ke lingkungan. Bagaimana dampaknya ke lingkungan dan ke diri kita sendiri. Setelah kita melakukan hal yang positif, apa yang kita rasakan? Itu di modul ke-7. Lalu di modul ke-8 kita belajar tentang what? Nah, di modul ke-8 kita ada belajar kesepakatan. Kesepakatan yang bagaimana? Kesepakatan yang disepakati bersama. Kalian akan melakukan hal yang baik yang seperti apa? Atau kalian menyepakati melakukan hal yang tidak baik? Gitu. Jadi di modul ke-8 kita belajar membuat poster untuk ditempel di mading atau di tempat-tempat yang sering terjadi pembulian atau perundungan di sekolah. Nah, di situ bisa kita tempelkan poster-posternya. Misalnya kami akan selalu berteman baik. Nah, di situ bagaimana dibuat posternya yang menampilkan berteman baik itu bagaimana. Terus kalau yang contoh tidak baiknya itu kami tidak akan berpakaian rapi. Itu bagaimana? Berarti dia menggambarkan pakaian yang tidak rapi, bajunya nggak dimasukin, nggak pakai topi, nggak pakai simbol. Nah, itu di pertemuan ke-9 kita bahas apa? Kelompok
Samuel? Berbagi peran aktor. Berakting supaya kita bisa belajar bahwa jangan sampai ada terjadi pembulian. Jika ada kita melihat, jangan kita sebagai hanya melihat, tapi biarlah kita ikut juga yang mencegah. Terima kasih Samuel. Nah, di pertemuan ke-9 itu kita udah bermain peran, sedikit melakukan aksi bagaimana proses terjadinya perundungan terhadap salah satu teman kita. Nah, itu kita bermain peran bagaimana di situ ada yang jadi korban perundungan, terus ada yang melakukan perundungan, ada yang hanya penonton saja, ada yang pembela, ada yang perundung pasif. Nah, perundung pasif itu masih ingat nggak yang bagaimana? Yang ada orang dibully tapi nekoin aja. Ya, benar. Perundung pasif itu dia perundungan yang tidak dilakukan secara langsung, tapi dia tidak membantu juga terhadap orang yang dirundung. Jadi dia hanya diam aja, nggak melakukan aksi. Itu termasuk perundungan. Meskipun kalian istilahnya tuh acuh tak acuh, sama ada misalnya ada yang lagi dirundung atau diejek-ejek, kamu lihat gitu, tapi kamu lewat aja, nggak peduli gitu. Itu namanya udah termasuk perundungan pasif. Lalu di pertemuan 10 ini kita diajak untuk membuat hashtag. Nah, selama di pertemuan 1 sampai 9 kalian kan udah banyak tuh tugasnya membuat untuk memposting di sosial media kalian, di WhatsApp, di Instagram, dimanapun. Nah, kalian kan sudah memposting banyak kegiatan. Nah, di situ kan kalian disuruh buat hashtag yang akan dilanjutkan oleh Kak Feby. Oke, untuk yang kedua, di sini mendefinisikan hashtag. Nah, sebelum mendefinisikan membuat hashtagnya ini nanti misalkan ada satu hashtag dan itu menunjukkan identitas sekolah. Jadi misalkan sekolah A, dia pakai hashtag itu, berarti itulah identitas pencegahan perundungannya, kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke hashtag, kita dibandingkan dulu kakak-kakak kertas positnya, masing-masing satu orang. Oke, sebelumnya diskusi dulu dalam kelompok perubahan apa yang ingin dilakukan oleh sekolah untuk mencegah perundungan. Didiskusikan, baru nanti kita tempel. Oke ya, dapat semua dulu, kertasnya baru keluar. Tempelnya di mana? Oke, pertanyaannya adalah perubahan apa yang ingin dilakukan untuk mencegah perundungan di sekolah? Perubahan apa kira-kira? Dituliskan di kertas positnya. Enggak ya, nggak boleh. Diskusi boleh. Tapi nyontek jangan. Ada kisi-kisinya nggak, Bu?
siswa tidak boleh misalkan berkelompok, siswa tidak boleh berkelompok, siswa tidak boleh di tempat yang ramai, gimana ya? Siswa tidak boleh di tempat yang ramai, misalkan kumpul di kantin, terus menggibah, misalkan. Ada nggak hal yang perlu diubah? Tidak boleh menggibah, tidak boleh kumpul untuk menggibah, gitu. Tidak boleh menceritakan kejelekan orang, misalkan di kantin, ya kan? Biasanya kan cewek-cewek kumpul di kantin kok menggibah. Nah, iya, gosip sama gibah sama aja. Nah, kira-kira di sekolah Bapak Ibu apa yang perlu diubah? Dan itu positif gitu, perubahannya berperilaku positif. Atau misalkan diubah berkumpul di kantin, gini berkelompok ya, jadi satu ya kumpul kan? Mau selesai acara masuk kelompok satu aja. Satu sini. Mana? Ini. Satu sini. Dua. Empat. Dua sini. Sudah. Ini kenapa kelompok ini warna-warni ya? Nyanyi ya? Ayo. Kan aluan kan? Ayo. Yang nulis nyanyi. Nyanyi. Oke, kita tunggu ya kelompok 2, satu lagi yang belum nulis. Kelompok 3 udah? Oke, pas ya kelompok 4. Udah, oke. Nah, sekarang kita akan membuat hashtag. Dibagikan lagi per kelompok 1 aja kertasnya. Tadi kan sudah dibuat tuh perubahan apa yang ingin dilakukan. Tadi sudah didiskusikan. Nah, dari satu kelompok buat satu hashtag, boleh lebih. Oke, boleh lebih dari satu ya. Hashtagnya itu per kelompok di kertas post itu per kelompok aja. Jadi itu udah hasil diskusi satu kelompok. Dibuat hashtagnya. Pencegahan perundungan, dan itu adalah identitas dari masing-masing sekolah. Nah, hashtagnya ini itu kan untuk kalian posting di Instagram kalian. Udah di Instagram, di WhatsApp. Terus dalam hashtagnya itu bisa fokus dulu sebentar. Hai ngomong Mbak. Oke, sebentar. Nah, di dalam hashtag itu sertakan juga hashtag Roots Indonesia dan hashtag bersama atasi perundungan. Selebihnya kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing tentang perundungan. Kalau udah, Cepat kali sih buat. boleh lebih dari satu. Iya. Karena semakin banyak hashtag, nanti orang-orang yang di media sosial makin banyak juga akan melihat postingan kalian. Jadi semakin banyak kata-katanya, semakin mudah orang mencari postingan kalian. Biar makin famous ya. Biar makin banyak orang yang mengetahui kegiatan kalian. Oh, ini loh agen perubahan. Oh, ini loh Roots Indonesia. Kak, boleh nggak kita ambil dari 2 kelompok ini, kita suruh mereka bacakan apa hashtagnya? Boleh ya? Kelompok 1 udah siap? Oke, kelompok
Empat. Oke, kelompok 4 kan? Kelompok 4, silakan dibaca dulu ya Pak. Sini kalian sudah kami tuliskan dengan khas tentang kebetulan. Sini khas akibat kebetulan. Iya. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, kelompok 3. Kelompok 2 salah ya. Udah. Oke. Selebihnya boleh ditempel ya di kelompok masing-masing yang ada di kertas pleno kita. Silakan. Satu, boleh ditempel dulu, Kak? Boleh ditempel dulu, boleh. Tempel kalau yang muda. Nah, selanjutnya kita akan membuat impianku, aksiku, dan ceritaku. Nah, selama kalian mengikuti dari 1 sampai 9 pertemuan itu kan kalian sudah paham, sudah mengerti apa itu perundungan, apa itu agen perubahan. Nah, ini kan kalian tinggal beberapa langkah lagi untuk melakukan aksi ke teman-teman kalian di sekolah kalian. Nah, jadi tuliskan di lembar yang sudah dibagikan kakak-kakaknya, tulis nama kalian, tulis impian kalian dalam menjadi agen perubahan. Terus, ya nama, tulis nama. Tulis namanya satu aja. Satunya enggak? Boleh. Status dicari. Tulis nama, terus tulis impianku. Impiannya bagaimana dalam? Tulis aksiku. Bagaimana aksinya kalian sebagai agen perubahan untuk sekolah kalian? Yang ketiga, ceritaku. Oh iya. Yang keempat, ceritaku. Nah, tuliskan cerita kalian selama menjalani 9 pertemuan dalam pertemuan agen perubahan ini. Saya 9-nya. Pokoknya nama buat nama kalian. Tentang ini ya Bu, jangan lain-lain. Di masih ingat gak di pertemuan pertama kita kan ada buat harapan. Nah, harapannya untuk pertemuan ini itu apa? Impiannya. Udah ada yang selesai? Oke, yang belum selesai kakak kasih waktu 1 menit lagi ya. Kalau yang sudah selesai, silakan tambahkan hashtag yang kalian buat tadi bersama kelompok kalian. Di bawahnya, silakan tambahkan hashtag. Iya. Silakan tambahkan hashtag. Silakan tambahkan hashtag. Boleh hashtag
Roots Indonesia dan hashtag bersama atasi perundungan. Boleh. Konten, nanti yang konten Pak Agus. Pak Agus kalau kasih nilainya 200. Rosti bukan? Iya. Apa Gus? Oke, kalau sudah selesai, boleh di belum? Boleh. Gak usah cerita kayak skripsi ya. Biar apa? Biar teman-teman kalian tuh melihat bagaimana impian kalian, aksi kalian selama mengikuti sebagai agen perubahan. Terus bagaimana cerita kalian itu teman-teman kalian melihat dan ikut terinspirasi dan melakukan perubahan. Oke, kalau sudah, nah di pertemuan ke-10 ini adalah pertemuan yang sangat penting. Kenapa? Karena sekarang kalian akan menunjukkan pada semua orang bahwa kalian adalah agen perubahan. Dan ini saatnya semua orang tahu apa yang kalian lakukan untuk sekolah kalian berdasarkan apa yang sudah kalian posting di media sosial kalian. Gitu. Nah, jelas? Untuk tantangan terakhir, buatlah desain kreatif untuk lembar impianmu. Boleh, terima kasih. Untuk akhir dari pertemuan ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.